Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan berkah. Oke, Ivan, silakan pimpin doa. Semoga kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Semangat! Kenapa nih sekali ini? Semangat tak? Kalau ibu masuk pelajaran apa? Matematika. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bentuk aljabar ya? Aljabar. Ada yang masih ingat? Apa yang kalian pelajari kemarin itu? Pertemuan yang sebelumnya apa? Variabel. Apa semua yang kamu dapat kemarin? Konstanta, apa lagi? Koefisien, apa lagi? Suku, apa lagi? Suku ada berapa? Yang kalian tahu? Apa? Suku sejenis, tidak sejenis, baru suku 1, suku 2, suku 3, dan suku banyak. Nah, sekarang materi berikutnya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke? Materi ini berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Masih ingat tak? Jadi mantapkan materi itu, ingat baik-baik yang sudah kalian pelajari sebelumnya yang di bab 1 ya, tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nanti kita yang mau pelajari hari ini yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sepertinya sudah semangat ini. Kita breaking dulu. Boleh? Boleh. Berdiri semua. Kalau ibu bilang begini, kalau ibu bilang Marina, berarti tangannya di sini. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, materi kita ini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini menolak lupa supaya diingat materi yang sebelumnya. Apa yang kemarin bentuk? Aljabar. Perhatikan coba Kesya. 1, 2, 3. Yang mana suku 1? Yang 6. Hah? Tunggu. Dari soal nomor 1, 2, 3 yang mana suku 1? 2. Nomor 2. Yang suku 2? 3. Ya, yang suku 3? 1. Tegar. Nomor 2, 9A. Bacanya tuh apa? 9A. Yang variabel yang mana? A. 9 disebut? Pintar teman-teman. Hari ini tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi konsep dan aturan penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk aljabar. Oke? Jadi kita memahami konsep penjumlahan bilangan bentuk aljabar itu bagaimana? Apakah sama konsepnya dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Oke? Tujuan yang kedua, menyelesaikan operasi hitung. Nah, untuk pertemuan kali ini yang kita mau bahas yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke? Ada dua tujuan kita. Nah, perhatikan. Hai Renata. Halo Kenzo. Kelihatannya kamu membeli banyak buah ya? Iya Kenzo, saya membeli 4 apel dan 2 jeruk. Kamu sendiri beli apa saja? Saya hanya membeli 2 apel dan 1 jeruk. Nah anak-anak, dari ilustrasi tadi, informasi apa saja yang kalian dapatkan? Jika banyak buah yang dibeli oleh Rena dan Kenzo ditulis dalam bentuk aljabar, bagaimana ya bentuk aljabarnya? Nah,
dari video tadi. Ceritanya nih Kenzo dengan Rena pergi beli buah. Aidil, apa yang dia beli tadi Aidil? Apel dan jeruk. Renata apa yang dia beli? Apel 4, 2 jeruk. Bentuk aljabarnya bagaimana Aidil? Coba tulis di papan. Tulis di papan. Rena beli 4 apel, 2 jeruk. Ya, berarti Aidil masih. Oh iya, boleh. Nah, 4 apel, 2 jeruk. Ini yang dibeli Renata. Kenzo, apa yang dia beli Kenzo Arsya? Buah apa? jeruk dengan apel. Berapa apel dia beli tadi Kenzo? Apel 2. Apel 2. Jadi, Jeruk 1. bentuk aljabarnya coba tulis. Kenzo beli 2 apel dan 1 jeruk. Variabel apa yang mau pakai nak? Ada berapa variabel di situ? 2 kan? Apa? Apel dan jeruk. Apel A terus. Oke. 2A tambah 1 J. Jadi seperti yang tadi contoh dengan yang kemarin kita bahas. Kalau 1 koefisien 1 tidak perlu ditulis. Nah, jadi 2A tambah J. Begitu. Oke? Sorry. Kita lanjut. Hai Renata. Maaf, teknis lagi. Nah, ini berikutnya. Apakah AB dan AC sejenis? Tidak? Kenapa tegar? Kalau sejenis bagaimana kayak itu? Dia sama. Sama apanya? Variabelnya. Ini sama tidak? Beda. Berarti AB dan AC tidak sejenis. Itu suku yang tidak sejenis, variabel yang tidak sejenis. Oke? Pembelajaran kita hari ini masih menggunakan model PBL seperti yang kemarin ya. Oke, tahapan pembelajarannya ada 5 tahap. Yang pertama mengamati masalah, kemudian berdiskusi, kemudian kita mencari informasi dari bahan ajar. Nanti ibu bagikan bahan ajar, buku, dan nanti ada LKPD ya. Kemudian kalian kerjakan LKPD, kemudian presentasi. Jadi sudah ada kelompoknya, nanti siapkan siapa yang mau presentasi, oke? Setelah kita presentasi, kita akan mengambil kesimpulan dari yang kita diskusikan tadi. Sekarang ada orientasi masalah. Ayah baru saja memetik. Ini masalahnya ini ada di LKPD ya. Ini yang kalian mau selesaikan. Bagaimana kalian mengumpulkan informasi ini, merubah ke bentuk aljabar, kemudian bagaimana kalian menjumlahkan bentuk aljabar, kemudian mengurangkan bentuk aljabar sesuai materi kita hari ini. Sebelum di situ, perhatikan yang harus kalian perhatikan di sini, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Syarat utamanya penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, dia harus 2 suku atau lebih dan perhatikan sejenis. Kalau dia tidak sejenis, dia tidak bisa dioperasikan. Misalnya aljabar juga berlaku sifat komutatif dan asosiatif dan distributif. Ini untuk penjumlahan kelompok kemarin A tambah B. Kelompok variabel yang mana? Ini. Kelompok variabel, kelompok koefisien, dan kelompok konstanta yang aktif ya dalam kelompok nanti. Nah, jadi nanti ibu bagikan
LKPD-nya. Kalian diskusikan. Bu, bagaimana ini? Ibu mau lihat. Kalian sudah paham tidak materi-materi yang sudah dikasih? Nah, nanti Ibu bagikan juga bahan ajar. Aidil, tolong bagikan buku. Bantu Ibu bagikan buku ya. Nanti juga cari di buku dengan di bahan ajar ya. Bahan ajarnya di sini. Yang tidak dipahami tanya. Sebelum kita mulai diskusi, ada yang tidak dipahami di bahan di LKPD-nya dulu. Nanti satu saja yang mau jadi. Nanti dipilih satu orang untuk presentasi di depan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita mulai? Ya, seperti itu. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, nama teman kelompoknya, anggota kelompoknya ya. Oke? Perhatikan dulu. Kalau tidak ada yang mau bertanya yang dijelaskan. Jadi untuk masalah yang pertama, oke, selamat bekerja. Kita mulai 20 menit dari Oke, kita mulai dari sekarang 20 menit. Kalau sudah 20 menit harus segera presentasi, oke? Siap. Selamat bekerja. Ada yang belum dapat buku? Ayo, sudah berlalu. Ini juga dia sudah culik ini. Sudah culik semua. Terus apa? Ya, 4. Ini itu lagi apa lagi mangga. Mangga 1, 2, 3. Sini saya ini. 1, 2, 3, 4.
Kelompok 1 katanya sudah siap. Ya. Nah, kelompok 1 sudah disiapkan? Zalika, kelompok 2? Kelompok 2 Tegar, kelompok 3 sini, oke? Oke. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan kami dari kelompok variabel untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan mempresentasikan adalah Zalika. Kepada Zalika dipersilakan. Ayah baru saja memetik buah jeruk, pisang dan mangga di kebun. Lalu ayah meminta Andi untuk membantunya mengumpulkan semua buah yang dipetik. Kebun ayah Andi memiliki bentuk seperti sebuah labirin. Ayo kita lihat. Yang lain perhatikan ya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Saya serahkan kepada moderator. Oke, silakan moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan Yesya. Coba. Di situ kalian menggunakan X, Y, sama Z. Bisa nggak orang pakai variabel lain selain itu? Silakan kalau ada yang mau jawab. Bisa, kan aljabar menggunakan simbol huruf banyak dari A sampai Z. Jadi kalau pakai variabel lain boleh sekali. Kebetulan kelompok kami menggunakan X, Y, dan Z. Bagaimana tenanya? Sudah puas? Demikian saya kembalikan kepada Ibu Cilik, dipersilakan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Ada? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, jadi perhatikan untuk yang masalah pertama. Jadi kebunnya ayah itu luas sekali. Ada 3 jalur di situ kan? 11. Kemudian 13 apa? Mangga dan 8. Kemudian kelompok berapa lagi yang siap? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Siapa moderatornya ini? Oh, si gadis cantik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan kami dari kelompok koefisien untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan mempresentasikan adalah Tegar. Kepada Tegar dipersilakan. Sudah? Oke. Kembalikan ke moderator. Sekian presentasi saya kembalikan ke moderator.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Coba lihat nomor 2, kenapa jadi tambah 3N bukannya kurang dari 2N? Tadi ulangi. Gimana? Kenapa yang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Kenapa jadi tambah? Kamu jawab. Oke, Kesia, silakan. Itu karena kurungannya dikasih hilang, jadi yang variabelnya sama dikelompokkan. Terus kalau kurungnya dihilangkan, kita harus memperhatikan operasi sebelum masuk di kurungnya. Kemudian kita kalikan masuk, di situ kurang 8M. Paham. Demikian saya kembalikan ke Ibu Cile. Masih ada sama tahu saya yang mau bertanya? Apa masih ada yang mau bertanya? Ada. Oh, sana. Ada pertanyaan dari kelompok 3. Silakan Cindy. Di nomor 1, kenapa hasil akhirnya bukan 9P? Siapa yang jawab? Menurut sepemahaman saya yang dijelaskan Ibu, suku yang bisa ditambah atau dikurang itu suku sejenis atau yang variabelnya sama. Kalau tidak sejenis tidak bisa, apalagi konstanta yang tidak ada variabelnya. Terima kasih, sudah tampil bagus sekali. Jadi Ibu meluruskan saja ya sedikit. Tadi yang ditanya Cindy ini nomor 1-nya kelompok 3. Siapa moderator? Moderator? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan kami dari kelompok konstanta untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan mempresentasikan adalah Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar memiliki variabel dan pangkat yang sama. Untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan, menyederhanakan suku variabel yang sejenis. Dalam melakukan operasi pengurangan, kalian dapat mengubah tanda operasi pengurangan menjadi bentuk operasi penjumlahan sehingga suku yang bertanda negatif. Terima kasih dari kelompok kami. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Kalau sudah tidak ada, kami kembalikan ke Ibu Cilik untuk memberikan penjelasan. Sudah tidak ada ini yang bertanya? Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok apa? Konstanta. Terima kasih Cindy, terima kasih Mas Rian untuk semua. Siapa? Aidil, Mia dengan Ian. Oke. Hasil presentasi kelompok 3. Suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar memiliki variabel dan pangkat yang sama. Ya, betul. Harus punya pangkat yang sama. Jadi kalau variabelnya x pangkat 2 dengan x itu sejenis tidak? Oh iya, ini belum Ibu kasih tahu kemarin. Ini. Misalnya 2x kuadrat tambah 2x. Dia sejenis tidak? X sejenis. Tidak. Yang kalian jawab tadi bagaimana? Suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar memiliki variabel dan pangkat yang sama. Itu pangkatnya sama tidak? Tidak. 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 Terus yang kedua, untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan. Kalian jawab apa? Pangkatnya juga harus ya sama. Jadi x pangkat 2 dengan x
pangkat 3 itu tidak sejenis ya. Oke? Pangkatnya harus sama, variabelnya harus sama. Yang kedua, untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Kemudian berikutnya, ketika menghitung secara bersusun, pastikan suku-suku yang sejenis harus bagaimana tadi? Zalika, kelompok 1 agak kesulitan tadi. Jadi kalau di sini X, boleh kan di sini Y? Di sini X. Jadi harus apa? Harus sejajar ya. Jadi sama dengan bilangan bulat, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, seperti itu ya. Jadi yang sejenis dengan yang sejenis harus sejajar. Kemudian dalam melakukan operasi pengurangan, kalian memahami kerja sendiri-sendiri. Apa kalian? Pengurangan, mudah sekali kok. Tadi sudah betul semua hasil presentasinya. Sudah tahu baru-baru dipelajari. Sebelum kita tutup, bagaimana perasaanmu hari ini? Cindy? 1, 2, 3, 4. Mau operasi ada berapa? 4. Kamu semua? Penjumlahan, pengurangan, kalian. Jadi hari ini sudah penjumlahan dan pengurangan. Pertemuan berikutnya yaitu perkalian dan pembagian. Oke. Terima kasih, itu perhatikan dulu.